bukan men. Saya niki Pak Kacap. Nggih. Kita buktikan. Cobi. Nggih. Salam merah putih. Salam. Salam merah putih. Salam. Mas Gibra. Bisa jaya. Semangat. 45. Wih, jalan. Assalamualaikum. Mlebu alas nggawa anduk. Saiki Jatim Cerdas ana nang Nganjuk. Aku ditemani Pak Kacap Kabupaten Nganjuk sing pancen jos tenan. Pak Kacap nyun sewu. Bagaimana niki umum mawon pendidikan di Nganjuk? Alhamdulillah Cak Bayi, pendidikan di Kabupaten Nganjuk khususnya SMK, SMA, PKLK, negeri maupun swasta semuanya bangkit mengikuti program Jawa Timur Bangkit dan sama-sama berkontribusi untuk mewujudkan Jawa Timur hebat. Weh, langsung aja kita saksikan Bapak Kepala Dinas Pendidikan didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK wis ono nang kene. Kita ikuti, beliau akan menyaksikan hebatnya SMKN 2 Nganjuk. Monggo kita ikuti Pak Kacap. Monggo, yuk, dal. Iya, tepuk tangan dhisik. Sebuah kebanggaan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan juga didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK dan alhamdulillah ini ada Pak Kacapdin juga Ibu Kepala Sekolah yang sudah siap untuk mendampingi beliau. Kali ini kita di salah satu unggulan SMKN 2 Nganjuk ini ada kelas khusus yang kerjasama dengan Alfamart. Sebelum ke Pak Kadis nyun sewu, saya ke Bu Kepala Sekolah dulu. Upaya penjenengan kenapa kok sampai gandeng Alfamart, dan saya lihat di sini juga ada alumni-alumni yang sudah ada di sana, kemudian membimbing adik-adiknya. Terima kasih, kami alhamdulillah dengan Bapak Ibu Waka, Kaprodi, Bu Istiara yang selalu dengan BKK kita selalu mengadakan terkait dengan lowongan pekerjaan. Ada kita seperti anak yang melanjutkan berapa, anak yang kuliah berapa, wirausaha berapa, yang programnya BMB itu Cak B. Alhamdulillah tahun 2015 kita memperoleh kelas Alfamart. Oh, kelas Alfamart. Dan kemudian lulusannya bisa langsung di sana. Langsung bekerja di Alfa. Kemudian anak-anak itu membantu mengembangkan Alfamart di sekolah. Di sekolah kita di sini. Wih, apik tenan iki. Pak Kadis tentu menika sebuah lompatan, Pak. Ada sekolah yang membuka kelas Alfamart kemudian dikembangkan di sekolahnya, bukan semata-mata untuk nyuwun sewu golek bati, tapi tujuannya adalah untuk nambah ilmu anak-anak. Kinten-kinten pandangan Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan kados pundi, Pak? Ini kan bagian dari project Biz Learning ya, untuk membangun link and match dengan perusahaan-perusahaan. Ini tadi saya tanya, dari jurusan apa? Jurusan pemasaran. Apakah diajari bagaimana memanfaatkan media sosial untuk promosi misalnya? Ternyata diajari di sekolah ini. Artinya sekolah ini sudah memanfaatkan teknologi komunikasi, teknologi informasi untuk memasarkan produk-produk. Tentunya nanti ini bisa membangun siswa untuk mampu menjadi startup baru atau bekerja di perusahaan-perusahaan. Wih, jan ini kayaknya wis mendahului selangkah lebih depan dibandingkan dengan sekolah yang lain. Tapi insya Allah semua SMK sejatim akan seperti itu nanti. Nyun sewu Pak Kadis, ini ada adik-adik alumni yang di Alfamart kemudian juga aktif di sini. Mbak, ingin saya tanya dulu. Nah, ketika Mbak Anis ke Alfamart nyambut gawe ke Jonangkono, ilmu yang didapatkan di sekolah ketika masih sekolah ini cocok apa enggak dengan tempat Mbak Anis kerja di sana? Cocok, Pak. Cocok. Cocoknya piye kok cocok ngono tok iki? Seperti kayak kan di sini juga diberi ke ini displeyan. Itu kan ya, itu kan juga
nyangkut sama yang Gak apa-apa ngomong nyaut ngono wis gak apa-apa ya. Nyandak maksudnya iki nyandak, no, cocok ya. Nyambung. dari tentang pendisplayan barang. Nah, itu kan di Alfa kan juga kayak Juga gitu. tentang admin pelayanan Ya, ini tadi ya, ya, seperti pelayanan yang yang Pak di Kadi kasir, sampaikan ya. tadi, digitalisasi sudah menggunakan alat-alat yang lebih canggih gitu ya. Ya. Dan semuanya pas, berarti nggak usah latihan langsung isok kerja nang kono. Iya. Wih, hebat ini. Ada lagi bahwa alumni selain ini ada yang datang di Alfamart, kemudian ada juga yang melanjutkan. Alhamdulillah cita-citanya Bu Kepala Sekolah sudah tercapai nggih, BMW-nya itu. Kita kan bagaimana Bu? Alhamdulillah, Cak. Alhamdulillah di SMK 2 Nganjuk, anak yang tahun 2021 lulusan itu yang bekerja 61%. Wih. Dari 421 siswa yang lulus. Ya. Yang wirausaha 4%, yang masih mencari pekerjaan 13%. Tahun 2022 yang lulus tahun ini Cak, meningkat yaitu 67% yang Ya. bekerja. Ya. Terus yang berwirausaha 7%. Yang masih mencari pekerjaan sekitar 13%. Iya. Pak Kadis ingin menanggapi, Pak. Kelihatannya kok semangat sekali dan angkanya ini juga menakjubkan. Itu bagaimana Pak Kadis? Saya memberikan apresiasi kepada Bu Yatini selaku kepala sekolah, di mana tugasnya kepala sekolah itu tidak berhenti di saat meluluskan siswa, tetapi punya tanggung jawab moral untuk memonitor alumni saya ini di mana sekarang, sehingga punya data. Dan apa yang dilakukan oleh sekolah ini bisa kita lihat bersama. Tingkat keterserapannya cukup tinggi dan menyenangkan sekali. Mbak singkat ae, kan SMK alumni SMK 2 Nganjuk. Saiki kuliah, soalnya wis lulus kepinginnya apa? Saya ingin menyalurkan ilmu yang saya dapat dari kampus saya untuk kemajuan SMK Negeri 2. Wih, meletik tenan iki. Ojo nang titik wong, tetep di Jatim cerdas. Nyun sewu, Pak Kadis, ini tadi gayeng sekali ketika kita ada di, nanti Pak Bu Kepala Sekolah yang jelaskan ya, kita ini ada di mana. Yang jelas ini ada di satu tempat yang tadi banyak sekali hal-hal yang ditunjukkan kehebatan SMKN 2. Nyun sewu, tadi Bapak juga menyaksikan ada teman-teman pondok yang kerjasama dengan SMKN 2, kemudian ada launching BLUD, ada salon dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan BLUD menika Pak Kadis. Setelah Bapak menyaksikan, layakkah dan memang pantaskah SMKN 2 ini untuk mendapatkan lisensi sebagai SMK yang BLUD atau BLUD? Alhamdulillah SMK Negeri 2 Nganjuk ini lengkap sudah. Yang pertama sudah ditetapkan oleh Mendikbudristek sebagai SMK Pusat Keunggulan, sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai SMK BLUD. Ini luar biasa. Siapa dulu kepala sekolahnya? Bu Yatini. Dan tadi saya tanya, apa yang dilakukan oleh sekolah ini sehingga berstatus BLUD? Ternyata sudah banyak tempat-tempat usaha yang dikelola oleh para siswa di SMK ini. Karena syarat sebagai sekolah BLUD itu harus memiliki rutinitas, produk yang rutin, pemasaran yang rutin, dan itu sudah dilakukan oleh SMK ini. Pokoknya jempol lah SMK. Bu Kepala Sekolah, niki panjenengan dilem loh ya. Nah, jenengan sudah masuk di wilayah pacuan, jadi kudu kenceng karena sudah BLUD tidak boleh kendu. Sudahkah panjenengan menyiapkan langkah-langkah untuk itu? Monggo, kita mau bagaimana setelah start BLUD, cus, nah mau bagaimana? Terima kasih Bapak Kadis, Bapak PPK Kabit SMK, Pak Edi, Pak Kasih, Pak Cabe. Alhamdulillah SMK 2 Nganjuk
kami punya 11 UPJ, Bapak. 11 UPJ. Nggih. Dari ujung sampai ujung saya belakang. UPJ itu apa? Unit produksi jasa. Oh ya. Di sini ada koperasi juga sewa, Iya. bank mini sekolah siswa, kantin 4 juga siswa, ada Jenda Printing, Iya. ada Alfamart, Iya. ada barbershop, ada Spekda tadi Pak, Iya. ada butik, ada es krim, ada batik juga. Wah, semoga-moga tambah dus ngono ae. Amin, terus belajar. Terima Iya. kasih bimbingannya Bapak. Satu lagi Pak Kadis, Bapak begitu masuk tadi di sini juga ditunjukkan aplikasi Pak tentang reward kepada siswa, kebaikannya. Kalau siswa itu melakukan kebaikan juga kalau siswa itu melakukan hal-hal yang kurang baik. Kinten-kinten hal itu akan menguatkan pembinaan soft skill pada siswa ataukah kemungkinan ke depan akan ada kendala-kendala yang mungkin selama ini juga sudah bisa diperhitungkan. Kinten-kinten bagaimana? Saya ingin bicara agak jauh sedikit. Nggih. Cabai. Jack Ma, Ya. founder Alibaba. Wih. Ya, itu perusahaan retail terbesar dunia. Nggih. Itu menyampaikan bahwa di tahun 2030 nanti Ya. ekonomi dunia ini akan dikuasai oleh UMKM. 80% ekonomi dunia. Ngaten. Nah, UMKM yang menguasai 80% ekonomi dunia itu nanti akan beroperasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Ya. Oleh karena itu, digitalisasi pendidikan Ya. itu menjadi program prioritas Jawa Timur. Ngaten. Dimanfaatkan untuk apapun, termasuk untuk hal-hal yang terkait dengan pembinaan karakter Ya. siswa, di mana dilakukan dengan sebuah aplikasi. Ini membuktikan bahwa SMK ini sudah mendigitalisasi pendidikan. Dan saya bangga juga tadi ada beberapa kepala sekolah dari SMK yang berbasis pondok pesantren. Ngaten. Ini membuktikan bahwa misi dari SMK Pusat Keunggulan ini sudah dilaksanakan oleh SMK Negeri 2 Nganjuk. Karena esensinya SMK Pusat Keunggulan itu yang pertama itu harus meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini. Yang kedua harus bisa menggandeng, harus bisa merangkul sekolah-sekolah di sekitarnya agar kualitasnya bisa seperti ini. Dan yang ketiga bisa mengantarkan siswanya untuk bekerja secara profesional apabila dia bekerja di perusahaan. Kalau berwirausaha dia juga memiliki ilmu kewirausahaan. Ini sudah dilakukan oleh sekolah ini. Jangkep. Akan lebih banyak lagi yang akan kita omong-omong. Jonang Tinti tetap di Jatim Cerdas. Asik sekali, Bapak Kepala Dinas Pendidikan didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK masih ada di sini. Dan ada satu alumni yang di sebelah saya, ini adalah asli alumni yang sukses membuka usaha begitu lulus dengan ilmu yang didapat ketika di sekolah. Nah, ini yang istimewa kita bahas adalah memanfaatkan limbah salon. Jadi salon kecantikan itu ada limbahnya. Opo misalnya, Bu Kepala Sekolah saged saya dicontohkan. Oke, terima kasih Bapak Kadis, Bapak Kabid, Bapak Kacap, Pak Cabe, dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita punya itu Beauty Mula Salon, ada salon putri, ada barber smackdown. Alhamdulillah karena dari salon itu ada limbah rambutnya, makanya kita gunakan untuk membuat pupuk. Itu anak-anak Bapak yang membuat. Ini pupuknya. Jadi selama ini itu kan kita nggak paham. Lek ono sing potong lah itu limbahnya atau potongan-potongan rambutnya dikemanakan. Ternyata bisa diolah jadi pupuk. Hasilnya gak bain-bain. Iki hasil tanaman yang dipupuk dengan limbah salon tadi. Ketok sehat, hijau dan cantik sekali. Pak Kadis badhe menanggapi Pak. Nah, gimana temuan-temuan SMK 2 Nganjuk yang limbahnya salon yang biasanya disapu dibuang di manual jadi manfaat seperti ini? Ya, ini bagian dari inovasi dan kreativitas siswa SMK Negeri 2 Nganjuk. Sepanjang barang itu bisa diolah dan dimanfaatkan, maka akan rugi bila dibuang sebagai sampah. Di sini ada salon kecantikan, diantaranya potong rambut.
potongannya rambut dimanfaatkan untuk produk pupuk. Iya. Juga ada jurusan tata busana. Sisa-sisa guntingan baju bisa dibuat tas, dompet. Ya, ini luar biasa. Sehingga semua bahan yang dikelola di SMK ini diupayakan semaksimal mungkin bisa dimanfaatkan. Sehingga ini adalah inovasi dan kreativitas yang berwawasan lingkungan. Ini komplit, bukan hanya sisi akademis, tapi pengolahan limbah untuk hidup kelanjutan di dalam P5 ini, itu sudah dicapai oleh SMKN 2. Ada satu alumni, saya ini ingin saya tanya dulu Pak Kadis, Mbak, begitu lulus betul ya, betul tidak langsung bisa membuka usaha? Alhamdulillah, iya, dari praktek dulu yang diajarkan sama Bu Erni, Bu Endang, sama guru-guru busana yang lain. Alhamdulillah dari situ saya belajar sedikit demi sedikit bisa mengembangkan karya saya. Contohnya kayak baju hem, baju kemeja, baju anak-anak, baju sekolah, seperti itu. Membuat baju atau jahit baju? Membuat baju dijual apa nompo jahitan? Nompo jahitan. Nompo jahitan. Nah, omsetnya atau oleh pendapatannya gimana itu? Kalau pas, alhamdulillah pas musim besar. Musim apa maksudnya? Musim sekolah? Musim sekolah, iya. Itu bisa mencapai sekitar 12 juta satu bulan. Wih, kalau gak musim apa-apa, musim jagung, musim dondong, oleh piye? Sekitar ya, rata-rata 4 juta sampai 5 juta. Wah, ya lumayan. Kalau 4 juta, 5 juta itu jasanya menika Pak Kadis, ke pendapatan net income-nya ya mungkin 3 jutaan gitu ya, sisanya gitu benang dan lain-lain. Bapak nyun sewu Pak Kadis, alumni yang sudah langsung klik bisa buka usaha, kinten-kinten ini bagaimana nanti menyampaikan atau sosialisasi pada SMK lain, ini sebuah kebaikan atau keteladanan, monggo Pak. Ya, namanya saja SMK Negeri 2 Nganjuk yang berstatus sebagai pusat keunggulan, ditambah lagi berstatus BLUD. Ya, maka misi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMK ini, misi untuk memberikan akses bagi sekolah-sekolah yang lain yang ingin belajar di sini, termasuk pengabdian masyarakat. Katakan di sini misalnya ada tata kecantikan, bisa memberikan pelatihan bagi penduduk di sekitar sini, itu lengkap sudah bisa dilaksanakan di sekolah ini. Oleh karena itu ini menjadi pilot project yang bisa dicontoh oleh SMK-SMK yang lain. Mangke Bu Kepala Sekolah siap-siap akan banyak yang benchmarking atau studi banding ke sini nih. Sudah banyak Bapak. Dari SMK Ploso Klaten. Oh gitu ya. SMK 2 Ponorogo. Bolak-balik lah suku iki. Baik, aja nang titi wong tetap di Jatim Cerdas. Ini istimewa sekali. Di setiap titik, setiap tempat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang didampingi oleh Bapak Kabid PPSMK selalu disuguhkan hal-hal yang menakjubkan tentang SMK. Sekali lagi kita boleh bangga dengan SMKN 2 Nganjuk. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak Kadis, setelah tadi kita mengunjungi banyak hal dan tibalah kita di tempat ini, kebetulan ada 2 anak yang saya bawa nih Pak Kadis. Ini masih kelas 12, tapi anak-anak ini sudah sebegitu hebatnya dia membuka usaha Pak. Membuka usaha dan dapat uang sungguhan ya usahanya ya. Nah, dia Mbak Bile Pak Kadis ingin dangu, omong-omong sekedap dengan 2 anak. Monggo Bapak. Satu perhatian kami bahwa siswa SMK itu di samping memiliki kompetensi keahlian juga diajari ilmu kewirausahaan, sehingga diharapkan alumninya nanti di samping siap menjadi karyawan juga siap menjadi juragan.
Dan alhamdulillah terkait dengan kewirausahaan ini sebuah kebanggaan kami bahwa siswa untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi startup baru tidak harus menunggu lulus, tapi mulailah di saat masih berstatus siswa. Dan ini dicontohkan oleh siswa SMK Negeri 2 Nganjuk. Kami persilahkan Mbak Vivi, kelas berapa, berwirausaha apa, hasilnya rata-rata per bulan berapa? Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Yadida Viviana dari 12 Perkantoran 3. Ya. Saya berwirausaha menjual jamu tradisional, omsetnya per bulan 12 juta. Wah, mantap. Melalui apa? Menjualnya melalui apa? Melalui online. Melalui online. Ada enggak yang beli langsung datang? Ada juga. Sama dengan gajinya kepala sekolah. Banyak siswanya, Bapak. Banyak siswanya. Ayo Mbak Retno, mungkin dijelaskan. Perkenalkan, nama saya Retno Anggraini dari kelas 12 BDP 1. Usaha yang saya miliki saat ini adalah bisnis kosmetik dan juga kuliner ayam geprek. Dan untuk omsetnya sendiri saya per bulannya 9 juta. Motivasi saya tersendiri adalah ingin menjadi seorang pengusaha sukses. Wah, mantap. Wah, hebat Cak Bey. Itu adalah sesuatu yang nyata Bapak. Ini jadi tidak, testimoni ini adalah sungguh-sungguh. Ini betul-betul masih siswa aktif di SMKN 2 Nganjuk, dan tentu menika saged ada di mana-mana, di SMK mana-mana, yang betul-betul menggiatkan bagaimana mendidik anak untuk bisa menjadi startup yang hebat. Monggo Bu Kepala Sekolah, ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada yang lagi nonton JTV saat ini? Terima kasih Bapak Kadis, Bapak Kabit, Bapak Kacap, Cak B, dan Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Kami dari SMK Negeri 2 Nganjuk, alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 27 September 2022. Kami kedatangan dari Bapak Kadis terkait dengan gelar karya di SMK 2 Nganjuk, mengunjungi terkait dengan pusat keunggulan di SMK 2 Nganjuk. Terima kasih supportnya dari Bapak Kadis, Pak Kabit, Pak Kacap, Cak B, dan Bapak Ibu kepala semua, wakil kepala sekolah, Kaprodi, semua warga sekolah, anak-anak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semangatnya bukan main. Pak Kadis, monggo Pak, closing statementnya. Para siswa SMK yang sudah memiliki kompetensi keahlian, yang sudah diajari kewirausahaan, mari belajar berwirausaha mulai sekarang. Tidak perlu menunggu lulus. Dan itu sudah dicontohkan diantaranya oleh Mbak Vivi dan Mbak Retno yang kelas 12 SMK Negeri 2 Nganjuk. Mbak Vivi sudah berpenghasilan rutin rata-rata 12 juta per bulan. Mbak Retno sudah berpenghasilan rutin rata-rata 9 juta per bulan di saat kelas 3 SMK. Ikutilah jejak mereka. Bukan main. Ini tentu akan menjadi sesuatu keteladanan yang sangat baik untuk kita semua, khususnya SMK yang di Jatim. Ngono ae dhisik nembah nuwun Pak Kadis, Pak Kacap, Pak Kabit nembah nuwun, Bu Kepala Sekolah yang mulai wisuk subuh tadi wis mloka mlaku nembah nuwun. Ngono ae wong dhisik ketemu maneh nang episode yang akan datang. Iwak cucut njaluk mlaku timik-timik. Monggo kukut SMKN 2 Nganjuk pancene kiami. Kula Cak B nyuwun pamit. Wassalam.